desa dusun Kandang Bungo kambang sumara ajuan Pusako minang rana pagaruyuan Dipasun tiang siang malam kabayang-bayang rumah dan gadang Gunung Parawitan si mambang riang ditarikan di desa dusun Kandang siang malam kabayang-bayang rumah dan gadang Bungo Parawitan si mambang riang ditarikan di desa dusun Kandang desa dusun Kandang Kami dari Prodi PPKN Universitas Nusantara PGRI Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung pemirsa yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Baru saja kita saksikan video dari saudara Welling Yonado dan
Linda Oktaviana. Mereka adalah merupakan juara 3 lomba kebudayaan nasional yang diselenggarakan oleh Prodi FIS UM Malang. Itu salah satu karya yang patut dibanggakan karena ternyata mahasiswa PPKN itu tidak hanya dia menyukai dari budayanya sendiri dari suku Jawa tapi juga dari suku lain. Baik, pada kesempatan kali ini kita berada di acara Caring Mapan, bincang ringan masa depan. Maksudnya apa sih ini Caring Mapan? Jadi kita di sini akan berbincang-bincang yang dikemas secara ringan, tapi isinya nanti mendalam. Wah, ini ada masa depannya. Jadi walaupun kita ini bincang-bincangnya ringan, tapi yang dibahas ini mendalam nanti. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya dibersamai oleh 4 pembicara yang luar biasa. Perkenalkan dulu, saya di sini sebagai moderator. Saya Irawan Hadi Wiranata. Saya dosen dari Prodi PPKN UNP Kediri. Kemudian saya dibersamai oleh Bapak Agus Sulistiono SPD. Beliau adalah Ketua MGMP SMA Kota Kediri. Kemudian saya juga dibersamai oleh Bapak Dr. Andes Purwi Aji MM. Beliau adalah camat dari Kecamatan Papar. Kemudian juga dibersamai oleh Ibu Kaprodi dari Prodi PPKN UNP Kediri, Ibu Yunita Dwi Pristiani SPD MSc. Kemudian pembicara yang keempat adalah Bapak Norkamit SPD. Beliau adalah sekretaris Satpol PP Kota Kediri. Selamat sore. Baik, yang pertama akan kita bahas ini tentu karena temanya adalah prospek kuliah S1 PPKN. Mungkin di sini saya mewakili dari calon mahasiswa ya. Calon mahasiswa ini bisa lulusan SMA ataupun nanti ada mahasiswa transfer dan lain sebagainya. Mungkin ini saya pertama akan bertanya kepada Kaprodi dulu. Mohon maaf ya pembicara yang lain. Kesempatan pertama saya berikan kepada Kaprodi. Mungkin pertanyaan pertama itu visi dan misi, Bu Ita ya. Visi dan misi dari Prodi PPKN itu seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas. Baik, terima kasih Pak Irawan Hadi Wiranata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sapa dulu Bapak-bapak yang ada di sini, Pak Nurkamit, Pak Puryaji, Pak Agus, terima kasih sudah bersedia hadir di dalam acara Prodi PPKN hari ini. Dan tidak lupa saya sapa juga teman-teman yang menyimak di Zoom dan juga di YouTube, karena kita juga live YouTube. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara daring ya. Alhamdulillah sekali di masa pandemi seperti ini masih bisa mengadakan kegiatan yang saya kira ini positif untuk kita laksanakan. Baik, tadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Irawan soal visi misi program studi PPKN. Apa sih visi misinya? Kalau visi misinya Prodi PPKN itu kita ini akan mengarah ke pemaksimalan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi targetnya di tahun 2026 program studi PPKN ini aktif untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Di samping itu misinya juga untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan yang tentunya kreatif, inovatif, dan kompetitif nanti di dunia kerja, baik dalam bidang pembelajaran, sosial maupun bidang-bidang lainnya. Itu intinya Pak Irawan, karena kalau kita baca visi misi banyak sekali, namun intinya itu, kira-kira itu. Baik, misi yang sangat mulia sekali ya saya rasa. Ini nanti bisa lebih lanjut kita tanyakan ke pembicara yang lain. Selanjutnya ini tentang kompetensi dosen yang dimiliki di Prodi PPKN. Ini seperti apa? Kompetensi dosen. Mungkin Bapak
Bapak pemateri, pembicara yang di sini sudah banyak mengenal, karena dosen-dosennya juga tidak jauh berbeda dengan yang dulu mengajar bapak-bapak di sini. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki dosen-dosen senior ya, yang mengajar di PPKN. Secara kualifikasi pendidikan, dosen di program studi PPKN ini sudah ada yang bergelar doktor. Jadi kita sudah punya doktor yang mengajar di program studi PPKN dan lainnya bergelar magister. Begitu. Dengan latar belakang keilmuan yang bermacam-macam disesuaikan dengan bidang ilmu mengajar di program studi PPKN. Jadi saya kira kompetensi dosen dari program studi PPKN sudah tidak kita ragukan lagi. Dengan kompetensi latar belakang pendidikan yang dimiliki, bisa mengajar, memberikan ilmu, mentransfer karakter, mengajarkan budi pekerti maupun yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing secara maksimal, secara baik gitu. Baik, itu dari kompetensi dosen ya. Nah, ini tadi kan pasti akan dituangkan ke dalam mata kuliah yang diampu. Nah, untuk kurikulumnya sendiri itu seperti apa, Bu, untuk saat ini? Mungkin agak sedikit berbeda, Pak. Kalau sekarang itu kita sudah ikut ini program kampus merdeka. Dulu kan belum ada ya, ini kan programnya Mas Menteri, ini baru saja ini. Kalau secara struktur mata kuliah mungkin sebenarnya sama. Kita ada mata kuliah wajib program studi itu terdiri dari sekitar 90 SKS, kemudian lebihnya itu ada mata kuliah wajib universitas. Wajib universitas itu ya MKDU, misalnya seperti PKN Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, kemudian agama, kewirausahaan, terus PGRI-an itu yang wajib universitas. Terus selebihnya kita juga mempunyai mata kuliah pilihan. Jadi di prodi PPKN ini mungkin ini yang beda, Pak. Dulu mahasiswa pas bareng jenengan waktu kuliah di sini, mungkin mahasiswa apakah sudah memilih, nanti mungkin jenengan sakit cerita gitu. Kalau sekarang mahasiswa sekarang sudah bisa memilih dia mau mata kuliah yang apa gitu untuk mendukung profil lulusan yang dia pilih, karena kita memiliki 2 profil lulusan. Program studi PPKN lulusannya boleh memilih, atau mahasiswanya mulai semester 5 itu sudah boleh memilih apakah dia memilih profil 1 ataupun profil 2. Nah, profil 1 adalah menjadi guru dan peneliti di bidang PPKN, kemudian yang kedua menjadi politisi dan aparatur pemerintahan gitu. Sehingga mata kuliah yang ada yang disajikan adalah disesuaikan dengan kebutuhan 2 profil tersebut, di mana mahasiswa kita bisa memilih. Nah, untuk syarat lulus kalau kita bicara kurikulum mungkin hampir sama dengan prodi-prodi yang lain. Kita 144 sampai 146 SKS. Itu Pak Irawan untuk kurikulum dan mata kuliah. Baik, jadi kalau di PPKN itu ternyata di UNP ini fleksibel ya, lebih fleksibel, jadi bisa memilih mata kuliah sendiri, kemudian bisa ada program-program lain juga ya, Bu, sepertinya di Merdeka Belajar itu kan sebenarnya tidak hanya di kelas gitu. Kalau sekarang lebih fleksibel, bisa memilih untuk magang ataupun asistensi mengajar, kemudian ada riset dan lain sebagainya ya yang sekarang ini. Nah, kemudian ini yang ditanya tuh kan gimana sih prospek kedepannya itu? Mungkin dari Bu Krabadi dulu ini. Prospek lulusan PPKN ke depan bagaimana? Sebagai informasi gini, lulusan prodi PPKN yang baru-baru ini saja, yang tahun 2019, 2020 kita sudah sold out, habis lulusan kita, digunakan oleh lembaga, baik lembaga pemerintah maupun sekolah-sekolah. Bahkan hari ini pun kami prodi PPKN mendapat permintaan dari sekolah-sekolah di wilayah Kediri dan sekitarnya untuk memberi guru PPKN dari lulusan prodi PPKN. Nah, akhirnya kemarin karena yang sudah habis, kami beri mahasiswa kami yang belum lulus gitu ya,
sekaligus belajar begitu, sekaligus mempersiapkan nanti kalau sudah lulus berarti sudah dapat tempat kerja. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya peluang bekerja dari program studi PKN itu luar biasa luas gitu. Itu yang mungkin kurang diketahui ya. Saya pikir seperti itu. Calon mahasiswa mungkin kurang mengetahui bahwa peluangnya itu begitu besar, karena memang lulusan PPKN itu tidak banyak sebenarnya, dan tidak semua kampus mempunyai program studi PPKN. Jadi jumlah lulusan yang kompetitif ini yang saya kira sedikit ya apabila dibanding dengan program studi lain. Ini menjadi peluang tersendiri bagi mahasiswa program studi PPKN. Oh ya, tadi menyinggung soal moda belajar. Jadi program studi PPKN ini kami sudah melaksanakan asistensi mengajar untuk pengembangan kualitas dan sumber daya manusia prodi mahasiswa kita yang yang profilnya mau ke pendidik. Kita sudah ada yang namanya asistensi mengajar. Jadi ini Pak, siswa kita sudah kita praktekkan di sekolah gitu selama 6 bulan. Asistensi mengajar itu seperti itu, dengan diberikan tugas-tugas terstruktur untuk menggantikan mata kuliah di kampus sehingga lebih aplikatif begitu nanti kalau sudah lulus, kalau memang mau jadi pendidik sudah mahir begitu. Kemudian yang kedua ada magang, kemudian ada juga transfer kredit. Kita tahun kemarin 2020 itu sudah mengikut sertakan mahasiswa PPKN untuk transfer kredit dengan universitas-universitas di luar Jawa di tingkat nasional, dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3 terbaik mahasiswa PPKN ini sebagai peserta transfer kredit gitu. Mungkin yang belum diketahui oleh teman-teman ya. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Bu Kaprodi. Nah, ini coba saya ke pembicara ini. Mungkin yang pertama ke Pak Purwiaji dulu. Tadi Bu Kaprodi, Bu Ita, saya menyebut Bu Ita aja ya. Bu Ita menjelaskan ada visi misi, kemudian ada kurikulum, kompetensi. Nah, kalau dari Bapak Purwiaji yang sekarang itu, atau mungkin dijelaskan dulu sedikit perjalanan karirnya. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan yang dijelaskan Bu Kaprodi, ada kurikulumnya, itu nyambung nggak sih Pak? Kalau di dunia kerja saat ini nyambung nggak antara dunia akademisi yang sedemikian rupa dijelaskan Bu Kaprodi tadi, nyambung nggak dengan yang Bapak alami selama ini gitu? Terima kasih Mas Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semuanya, termasuk para pengikut virtual di YouTube maupun streaming. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada UNP, terutama di prodi PPKN, yang mana UNP ini saya tidak mengalami karena waktu saya namanya ikut PGRI, dan itu melekat di dada, tidak bisa hilang. Perjalanan Mas Irawan dari maksudnya perjalanan karir atau perjalanan kuliah pada waktu itu? Sedikit perjalanan kuliah, terus akhirnya sampai ke karir itu, apakah ada sambung atau sangkut pautnya atau? Terima kasih. Kalau itu sebetulnya antara kuliah dan karir saat itu relevan, sangat berkesinambungan, karena saat itu kami sudah menjadi pegawai negeri, kami ingin meningkatkan ilmu, satu-satunya yang bisa menampung dan keinginan kami waktu itu yang kaitannya dengan keguruan ya itu PGRI. Dan itu saat itu tahun 84 merupakan satu-satunya kampus yang luar biasa, walaupun sarana prasarana sederhana, tapi mahasiswa maupun kualitasnya mahasiswa luar biasa. Untuk
pendidikan untuk kuliah pada waktu itu memang sangat mendukung di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan dengan kita kuliah di jurusan PPKN ini, yang pertama bagi yang sudah PNS itu mendukung untuk jenjang karir. Karena saat itu yang namanya sarjana S1 atau doktorandes itu langka sekali. Mungkin satu kecamatan itu hanya 1-2. Tahun 84, 85 itu masih langka sekali. Dan saya mempunyai pemikiran dunia pendidikan itu semakin lama semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau seorang guru hanya lulusan SPG itu nanti akan ketinggalan. Maka saya berusaha untuk menambah ilmu dengan kuliah di UGIP PGRI atau sekarang UNP ini dengan segala keterbatasan yang ada, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan sarjana-sarjana yang berkualitas. Pada saat itu dosen-dosen di UGIP PGRI itu luar biasa, pengabdiannya luar biasa. Tapi belum ada medsos, WhatsApp aja belum ada. Tapi luar biasa untuk mengabdikan ilmunya kepada mahasiswa. Bahkan sampai ada almarhum Pak Yusman itu waktu saya kuliah hukum, Pak Legono itu Pak Yusmani sebagai ketua yayasan itu ikut kuliah. Nah, hasil dari kuliah ini untuk di bidang karir itu sangat mendukung. Karena di jurusan PPKN ini sangat ada pelajaran yang sangat vital dan sangat besar, yaitu Pancasila. Sehingga jurusan PPKN ini dengan prodi yang lain beda. Bedanya apa? Bedanya karena yang PPKN ini sudah tertanam, sudah dilandasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau dulu ada namanya butir-butir Pancasila, itu 36 butir Pancasila, itu mulai sila 1 sampai 5. Itu kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan sekarang sungguh sangat luar biasa. Kalau bisa menerapkan butir-butir Pancasila itu dalam kehidupan maupun pekerjaan, tidak ada orang korupsi, tidak ada orang tukaran, tidak ada perpecahan, karena guyup rukun dan penanaman cinta tanah air, kebangsaan itu sangat luar biasa. Jadi dengan mata kuliah yang ada di PPKN mungkin dengan sekarang tidak sama, tapi secara global, secara mayor sama. Sekarang tinggal penerapannya. Setelah mahasiswa menerima mata kuliah yang ada di PPKN ini, mahasiswa sekarang mau menerapkan Pancasila. Dulu dengan keterbatasan sarana prasarana masih nggak bisa. Tadi saya sebutkan dosennya luar biasa. Sekarang lebih luar biasa, masih muda-muda, doktor S3, dulu S1, lulus S1 ngajar S1. Dan yang sampai sekarang tidak bisa lupa saya, itu paling seneng kuliah itu dari Senin sampai Senin. Karena Sabtu Minggu mestinya libur, itu dosen terbang dari Surabaya datang, itu masuk lagi. Sehingga kalau betul-betul kuliah pada saat itu tuh Senin sampai Senin, jadi Sabtu Minggu tidak ada libur. Itu luar biasa, dan semangat dari mahasiswa pada waktu itu juga luar biasa. Demikian Pak Irawan. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Purwaji. Selanjutnya mungkin mau menambahkan dari Bapak Nur Kamit ini. Ya, bisa perkenalkan dulu Pak Nur, kemudian ini menyambung dari Pak Purwaji. Tadi kalau Bu Yunita menjelaskan kurikulumnya PPKN itu bisa masuk ke dalam penerapannya. Nah, Pak Nur Kamit ini kan sekarang sebagai salah satu aparatur negara. Nah, itu seperti apa, Pak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamit,
kebetulan saat ini dipercaya pemerintah Kota Kediri sebagai sekretaris Satpol PP Kota Kediri ya, gitu. Di saat pandemi ini mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu ya, amin ya. Jadi beberapa hal yang bisa mungkin saya sampaikan dari apa namanya di PPKN yang ada di UNP ya. Dari pengalaman saya untuk belajar ya, lulus 97, dulu berawal saya dari guru SD karena harus ada peningkatan pendidikan atau wawasan, masuk ya, waktu itu masuk siang hari, setelah kerja masuk. Nah, alhamdulillah dari seangkatan saya itu 75% bekerja di pemerintahan ya, pemerintahan. Terus yang 25% ada di perusahaan dan di swasta. Nah, tentunya apa yang menjadikan bekal di apa namanya di prodi PPKN ini ya, terutama terkait dengan perilaku ya. Jadi perlu kita garis bawahi apa yang kita dapat terkait apa yang namanya di mata kuliah itu terbekali dengan perilaku yang luar biasa. Nah, perilaku itu menjadikan kita tanggung jawab, toleran, terus apa namanya jiwa sosial tinggi ya. Itu yang melekat sampai sekarang pada saya ya. Jadi betul apa yang dikatakan tadi narasumber awal, bahwa kalau diterapkan itu betul-betul Pancasila, itu perilaku-perilaku yang negatif itu akan sangat amat berkurang ya. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus ya, baru lulus SMA atau rekan-rekan yang sudah bekerja, silakan ayo masuk ke prodi PPKN ya, karena minimal akan tertanamlah tanggung jawab yang luar biasa, toleran. Nah, ya enak kegeran kalau kita sudah toleran ya, dan enak bakar-bakar ya. Boleh kalau kita kumpul-kumpul bakar jagung gitu ya, tidak apa-apa ya. Nanti kalau ada bakar-bakar jadi susah Satpol PP gitu nanti ya. Kalau di Kota Kediri, alhamdulillah Kota Kediri kondusif ya, karena bekal dari apa yang kita dapat, kita bisa ngomong masyarakat humanis ya, bahkan jiwa sosial itu muncul di saat saya juga bekerja ya. Bahkan itu saya punya mobil emergency ya. Itu pengalaman dari kita kerja, ada laka, ada orang sakit, karena mungkin pelayanan kita belum siap, OPD terkait dan lain-lain, saya adakan sendiri itu mobil emergency. Silakan kalau masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya memerlukan sifatnya darurat, mengantar orang sakit ke rumah sakit atau menjemput orang sakit, silakan. Itu yang sampai sekarang melekat tertanam ya di jiwa saya itu, jiwa sosialisasi, jiwa sosial ya. Toleran juga gitu ya, artinya ya itu tadi antar umat beragama dan lain-lain. Kadang-kadang kita ada permasalahan di lapangan ya, kalau kita ya dari dulu kita di ISIP ya, itu sebagai modal dasar ya, jadi kita bekerja ya. Jadi terus kaitan dengan tanggung jawab juga gitu ya, loyalitas juga gitu. Kita loyalitas tinggi terhadap pimpinan. Yang luar biasa lagi kalau ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, kita bisa
segera menyelesaikan dengan modal tersebut. Dan untuk itu jangan ragu lah, adik-adik, rekan-rekan yang masih SMA ya, masuk di prodi apa namanya PPKN. Insya Allah mapan dia. Insya Allah mapan ya. Mapan. Nah, karena itu jadi yang terkesan dari dulu ya, saya menerima mata kuliah itu sampai sekarang ya. Jadi sampai saat ini relevan sekali. Karena apa? Membentuk perilaku ya. Coba anak-anak muda itu etikanya bagaimana? Nah itu, ya kan? Ya itu sebagai dasar kita memberikan arahan pada anak-anak muda, mungkin anak-anak kita juga kan seperti itu. Jadi saya garis bawahi relevan sekali dengan prospek mapan tadi ya, bisa ke pemerintahan, ke perusahaan, bahkan sukses juga usaha sendiri kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nur Kamit. Saya garis bawahi juga. Jadi perilaku ataupun karakter yang ditanamkan ketika kuliah itu ya terbawa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Nah, selanjutnya kalau dari dua pembicara ini kan dari bidang pemerintahan. Nah, selanjutnya coba mungkin saya tambah dulu. Oke, monggo. Jadi saya itu rujak uni kerjanya Pak ya. Dan inilah menandakan bahwa itu suatu hal yang bahwa apa namanya ini kan mesti tanda tanya atau dengan wajahnya. Tanda tanya saya buka dulu ya. Udah ini ya. Jadi saya berkarya di guru ya. Basic saya ya. Karena SDG ya. Terus DIP ya. 10 tahun sudah ke penilik hikmat. Ya. Sudah dari fungsional struktural ya. Berapa tahun lagi saya pengawas sekolah ya kan. Setelah pengawas sekolah diberi percayaan oleh pemerintah Kota Kediri jadi kepala kelurahan. Jadi saya secara fungsional pangkat sudah tertinggi. Ya. Kepala, guru, kepala, pengawas. Ya kan, sudah tertinggi kan ya. Terus alhamdulillah juga diberi kepercayaan oleh pemerintah kita memangku wilayah, kepala kelurahan. Nah. Terus saya pernah di kecamatan. Makanya rujak ini ya dari basic guru ke pemerintahan secara administrasi ya, ngomong warga. Terus berikut di arsip juga pernah ya. Nah, Satpol PP. Satpol PP luar biasa dari tahun 2015 mulai kasih sampai sekarang naik sudah 3 tingkat ya. Kasih, kabit, karet. Alhamdulillah kita syukuri. Jadi ini itu rujak ini. Jadi mapan lah prodi UNP itu. Siap di mana-mana Mas gitu. Jadi insya Allah UNP apa namanya terkait dengan prodi PPKN semoga di mana-mana ada. Oh, amin. Ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Iya. Jadi kalau masuk di prodi UNP itu jangan khawatir tentang lulusannya mau jadi apa. Ternyata bisa rujak uni, apapun bisa gitu. Nah, serba bisa. Nah, selanjutnya ini dari Pak Agus Sulistiono ini. Ini mewakili yang sekarang mewakili di bidang pendidikan. Nah, seperti apa Pak? Kalau prospek di PPKN itu seperti apa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Agus Sulistiono yang baru tahun 2019 itu menjabat menjadi ketua MGMP PPKN SMA Kota, dan kemarin Januari 2021 menjadi anggota Humas dan Administrasi PPKN SMA tingkat Provinsi Jawa Timur periode 2021 sampai 2025, dan juga menjadi anggota APKS SLCC PGRI Kota Kediri. Iya. Banyak sekali jabatannya. Itu cuma satu Bapak. Jadi karena pintar IT, PPKN bisa IT. Jadi apa yang dikatakan Pak Nur Hamid itu PPKN bisa di mana aja, di mana-mana juga bisa.
Nah, itu. Jadi sebelum saya diundang ke sini tuh saya melihat daripada narasumber itu deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena teman saya narasumber ini seorang pejabat yang sangat penting. Jadi kalau saya salah bicara bisa kena pasal saya. Apalagi ada Satpol PP ini. Ya begini, untuk pendidikan ke depan ini untuk anak-anak kemarin setelah saya pantau mulai dari saya masuk di UNP ini, saya juga termasuk Bu, mahasiswa transfer kredit. Jadi dulu saya D2-nya di Stit Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah saya lulus, saya bingung, saya kemana lagi? Karena mayoritas guru SD sudah penuh. Ada seorang rekan alumni sini tahun 89 lulusan PPKN menganjurkan untuk kuliah di sini karena prospeknya ke depan sangat bagus, luar biasa. Karena mendengar anjuran itu, saya mencoba masuk mendengar dari berbagai macam jurusan, mulai dari TIK, sosial, sosiologi, sejarah, sampai PPKN. Ternyata dari semua jurusan itu yang paling, mohon maaf, paling murah yang bisa saya jangkau itu adalah PPKN. Dan alhamdulillah saya dengan kerja magang di SMA 4 itu bisa menjangkau apa yang saya jalani di tempat ini. Dan di sini karena mayoritas mahasiswanya adalah guru-guru, ya saya itu termasuk 3 orang guru SMA di antara guru-guru SD. Jadi biasanya Pak Ratman itu paling banyol, ya suka guyon. Jadi ibu-ibu depan ketika Pak Ratman datang sudah semangat. Pak Ratman belum menyapa, ibu menyapa duluan. Itu. Kemudian Pak Agus Widodo itu biasanya sangat disukai karena kompetensinya bagus, wajahnya juga keren. Zaman dulu itu sangat muda sekali. Tahun 2000 saya masuk sini 2006 UNP sini. Jadi UNP berubah tahun 2006 pas saya masuk sini berubah jadi UNP. Jadi sebelum itu kan dikit. Nah untuk masalah prospek PPKN ini saya sudah mengecek beberapa tahun kepada anak-anak bahwa perilaku ini betul kata Pak Nur Hamid, ya. Jadi siswa sekarang itu mengenai Pak Purwaji bukti-bukti Pancasila itu kurang. Saya ketika anak-anak masuk sekolah kelas 10 saya tes hafalan Pancasila saja. Ternyata mayoritas yang salah sila kedua. Sila kedua itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kan campuran sila kedua dan sila kelima. Terus saya ulangi lagi sampai 3 kali salah. Akhirnya saya betulkan. Pertemuan berikutnya juga sih, saya coba lagi, salah juga. Dan ternyata memang anak-anak itu tidak memperdulikan betapa pentingnya adalah Pancasila, etika. Maka dari itu untuk siswa saya sekalian jangan gengsi untuk memilih jurusan. PPKN prospeknya luar biasa karena peluangnya sangat tinggi sekali dibanding dengan jurusan lain yang pesaingnya sangat banyak. Jangan takut kalau tidak keterima ini, karena apa? PPKN bisa di mana aja, bisa menjadi kepala kelurahan, bisa juga kepala dinas atau kepala Satpol PP. Kenapa? Kalau jadi guru PPKN, mohon maaf, ini urusannya dunia, akhirat. Kalau gurunya salah, berarti dosanya ya. Itu repot juga. Makanya saya menjaga supaya apa yang ada saya tanamkan di UNP, saya pelajari UNP, saya jaga alma maternya sampai saya nanti benar-benar tidak ada di dunia ini. Itu Mas Irawan pendapat kami. Baik, terima kasih. Saya jadi dosen PPKN jadi deg-degan ini. Ini karena tanggung jawab moralnya itu besar. Ketika dosennya salah, otomatis nanti bisa berimbas ke mahasiswanya, kemudian ke banyak lain yang jadi imbasnya. Ini saya kembali lagi ke Buita ini. Nah, kalau tadi Pak Purwaji menjelaskan tentang butir Pancasila, kemudian Pak Nur Kamid dan sampai ke Pak Agus. Nah,
kira-kira kalau di prodi PPKN tuh sudah seperti apa perkembangannya, Bu? Terkait dengan yang disampaikan Pak Haji tadi, sudahkah nilai-nilai atau butir-butir itu di dalam apa namanya kuliah itu sudah diterapkan atau seperti apa? Atau mungkin dari pola pembelajarannya di PPKN itu seperti apa? Apakah monoton atau ada kegiatan-kegiatan yang mendukung gitu? Baik, terima kasih Pak Irawan. Tapi sebelum ke jawaban yang itu, saya ingin mempertegas tadi jawaban dari bapak-bapak narasumber kita soal kaitan mata kuliah dengan jabatan beliau hari ini. Nah, beliau sekarang menjadi camat, beliau menjadi kepala sekretaris Satpol PP, kemudian Pak Agus juga menjadi ketua MGMP. Ini tidak lain karena di dalam prodi PPKN itu diajarkan juga mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan, kemudian ilmu politik, dan banyak mata kuliah yang mendukung soal administrasi pemerintahan politik dan hal-hal yang berkaitan dengan itu makanya tadi itu masuk di dalam mata kuliah profil 2, sehingga nanti kalau teman-teman calon mahasiswa masuk ke PPKN kemudian memilih profil 2, antara lain mata kuliah yang didapatkan ya mata kuliah itu ada otonomi daerah, kemudian ada kebijakan publik, ya pasti Pak kan untuk menjalankan fungsi beliau sebagai camat di sana. Karena kenapa sudah dahulu di prodi PPKN mendapatkan mata kuliah kebijakan publik, kemudian otonomi daerah, ilmu politik, pengantar hukum, sehingga beliau paham hukum. Gak hanya orang hukum, nah, hukum di PPKN juga dipelajari, sehingga ketika beliau menjabat jadi camat tentu sudah tidak dapat diragukan lagi gitu kemampuannya. Selain juga pasti ada tambahan pengalaman hidup dan lain sebagainya. Baik itu. Lalu tadi pertanyaannya proses kuliah di prodi PPKN itu seperti apa sih? Prodi PPKN itu begini. Kadang calon mahasiswa itu mau masuk prodi PPKN sudah ilfil duluan. Mereka pikirnya begini, nanti masuk prodi PPKN saya ngapal undang-undang nggak ya gitu. Bahkan ya itu betul. Kemarin sampai ada yang DM di IG-nya prodi itu calon mahasiswa itu yang pernah begitu Pak. Nanti Kak, bilangnya Kak gitu karena admin kan yang mengoperasikan IG. Kak nanti kalau masuk prodi PPKN disuruh ngapal undang-undang apa enggak gitu. Ini mungkin juga yang berkecamuk di pemikiran teman-teman calon mahasiswa ya. Kami tegaskan di prodi PPKN memang kita mempelajari soal undang-undang. Kenapa sih harus belajar soal undang-undang? Kan supaya sebagai warga negara kita tahu hak dan kewajibannya ya Pak ya. Begitu. Juga iya, sebagai warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban supaya tidak melanggar undang-undang. Kalau tidak tahu kan akan banyak kemungkinan melanggar peraturan yang sudah dibikin oleh pemerintah. Karena sebagai warga negara yang baik kita kan nggak boleh melanggar aturan. Namun tidak berarti mahasiswa ini kita minta untuk menghafal undang-undang gitu Pak. Kita memang belajar tapi kita tidak minta untuk menghafal undang-undang. Itu mungkin yang ditakuti oleh para calon mahasiswa. Jadi jangan takut lagi kalau mau masuk PPKN. Nggak usah takut apakah disuruh menghafal undang-undang, enggak, tapi kalau belajar dengan pakar-pakar undang-undang, iya betul. Kita punya Bapak Suratman, ahli hukum, Ibu Eti Andi Astuti yang beliau kuliahnya linear hukum semua, dan Pak Nur Salim juga dari hukum, sehingga belajar hukumnya bisa sangat mendalam dengan Bapak Ibu dosen ini yang juga akan membahas tentang undang-undang, namun sekali lagi tidak diminta untuk menghafal undang-undang. Kemudian apakah hanya di prodi saja kuliahnya? Tidak. Kita jalan-jalan juga kuliahnya. Mungkin nanti teman-teman bisa menayangkan video kalau sudah siap. Kita kuliahnya juga jalan-jalan ke keluar Kediri gitu. Juga kita kuliah di pengadilan. Karena kalau kita belajar hukum, kita praktik langsung begitu di pengadilan. Itu sudah menjadi program dari program studi PPKN untuk mengajak mahasiswa belajar secara langsung, mengamati secara langsung, diberikan tugas struktur dari dosennya, di sana tinggal mengamati dan menjawab apa yang sudah menjadi tugasnya. Dan itu
di berbagai mata kuliah hukum, misalnya seperti itu. Kemudian juga di desa, belajar di desa, sehingga untuk soal ilmu pemerintahan dari yang paling bawah itu kan desa, itu teman-teman mahasiswa bisa belajar di desa. Kemudian kita juga mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan ilmu sosial. Kita studi sosial juga langsung ke masyarakat. Dulu sering kita ke Tengger, kemudian di Bali itu di masyarakat ada. Kita studi sosial di sana dan masih banyak tempat yang lainnya. Oh iya, sebagai informasi Pak Irawan dan teman-teman kawan mahasiswa, tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Pak Purya, Pak Agus dan Pak Kamit. Beliau ini transfer dulu. Ini sekaligus saya juga mau menyampaikan program studi PPKN ini kita punya atau kita membuka mahasiswa transfer, pendaftaran mahasiswa transfer. Jadi jangan khawatir yang mungkin tidak pagi, teman-teman calon mahasiswa bisa mendaftar untuk kuliah transfer. Nanti kuliahnya bisa kita atur sendiri dengan Bapak Ibu dosennya dengan jam-jam yang lebih fleksibel begitu, sehingga tidak menghalangi jam kerja jika mungkin teman-teman calon mahasiswa ini sudah bekerja. Namun untuk teman-teman yang belum bekerja bisa ikut kelas reguler. Tentu lebih menyenangkan ya, karena akan lebih bertemu banyak teman kalau di siang hari, di pagi hari itu. Gitu ya. Itu Mas Irawan. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Ita. Ya, ini selain dari pembicara di sini, saya juga sebenarnya juga mengundang juga dari alumni yang masih fresh gitu. Mohon maaf sebelumnya. Ada alumni PPKN itu baru saja menjadi CPNS. Nah, mungkin apakah sudah bergabung Mbak Rani? Ya, bisa dicek apakah sudah bergabung di Zoom. Bisa tolong di on kan kameraan. Mbak Dewi Kaharani. Baik, sudah bisa bergabung. Selamat datang, saya sampaikan kepada Mbak Dewi Kaharani. Ini salah satu alumni dari Prodi PPKN UNP yang diterima CPNS begitu. Mungkin mau memberikan testimoninya karena ini salah satu lulusan yang fresh ini. Silakan. Yang pertama ini saya katakan adalah saya bangga menjadi salah satu alumni dari PPKN karena saya kuliah di PPKN, saya bisa menjadi salah satu PPKN dan alhamdulillah tahun ini saya bisa menjadi salah satu di SSC. Kemudian selain diterima menjadi seorang guru PPKN, saya juga bersyukur di antaranya menjadi guru yang memiliki dengan khusus melestarikan dan menanamkan nilai Pancasila terhadap wilayah bangsa. Menurut saya ini adalah tugas yang mulia betul Pak. Selanjutnya yang kedua yaitu saya memperoleh ilmu akademik dari beberapa ibu dosen yang sudah tidak dilakukan lagi kajiannya, tapi kita semua sudah tahu bahwa program studi PPKN adalah program studi yang di bapak ibu dosen itu sangat berguna bagi saya, khususnya di dunia kerja sampai saat ini. Karena ilmu yang diberikan di program studi PPKN itu kan luas, bukan hanya tentang walaupun termasuk fasilitas perguruan dan pendidikan kita, tetapi sesuai yang diberitakan di kita tadi, kita dapat
soft skill? Yaitu melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, yaitu pada saat itu kami mengikuti organisasi Minapro ini hubungan dengan PPKS yang memulai baik dari langsung maupun dari bapak ibu guru seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah dengan kuliah di jurusan atau prodi pendidikan Pancasila dan Negara ini adalah jurusan yang memiliki peluang kerja yang luas. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu, saya berpengalaman belajar di mana saya selalu dihubungi oleh teman-teman dari sekolah lain yang banyak memerlukan guru PPKN atau membutuhkan guru PPKN, dan saya mencoba menghubungi para alumni-alumni dari PPKN itu. Ternyata mereka itu sudah banyak yang bekerja dan sudah habis alumninya. Dan berkali-kali sekolah itu mencari guru PPKN seperti itu. Jadi menurut saya kuliah di terutama di pendidikan Pancasila dan Negara itu merupakan jurusan yang tepat, ya, karena di mana ketika kita menuntut ilmu, ketika mencari ilmu, tujuannya adalah untuk mengenalkan ilmu tersebut. Jadi dibuktikan bahwa menjadi lulusan PPKN adalah menjadi salah satu guru yang dicari saat ini. Seperti itu. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Dosa Bapak Ibu Dosa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena atas bimbingannya, arahannya selama ini saya bisa meraih apa yang menjadi cita-cita saya. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Ini saya panggilnya Mbak atau Bu ya ini? Oh, Ibu ya. Tadi ada yang tidak terima di sini kalau disebutkan sudah habis ya. Di sini masih ada yang lulusan PPKN semua loh di sini. Berminat juga ini jadi guru. Baik, terima kasih Bu Dewi Kaharani atas testimoninya. Semoga ilmunya bisa berkah, bermanfaat ya. Nah, saya kembali lagi ke pembicara. Ini bagaimana tanggapannya? Mungkin dari Pak Purwiaji dulu ini. Karena kan ini yang fresh saja mengatakan bahwa ya benar bahwa prodi PPKN itu bisa nyambung antara kuliahnya kemudian dengan yang ada di dunia kerja saat ini. Bisa. 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 Ya, gini. Untuk PPKN itu prodi yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh prodi lain. Mungkin dan prodi lain itu keilmuan, tapi kalau di PPKN itu ada ilmu, ada praktek, dan itu bisa diterapkan di segala lini. Maka tadi saya katakan PPKN itu ada di mana-mana dan di mana-mana ada. Ternyata dari alumni PPKN pun ada Pak Kami di Satpol PP, ada saya di camat. Nah, PPKN sudah di camat. Nah, ini ada Pak Agus yang memang sesuai dengan keilmuannya. Nah, saya kan menceleng dari keilmuannya. Mestinya ikut itu kan mestinya jadi guru. Tapi saya juga tidak menceleng. Saya gurunya masyarakat. Gurunya masyarakat. Karena saya waktu kuliah ada ilmu politik, ilmu pengantar hukum, ilmu dagang. Ada. Ilmu hukum internasional ada sampai lulusnya piro wangan setengah mati itu. Ada hukum adat banyak. Jadi ada beberapa mata kuliah itu saat kuliah tidak sadar, tapi setelah lulus dan bekerja itu sangat bermanfaat. Maka adik-adik lulusan SMA, SMK, aliyah
atau yang lulus yang kemarin, mari. Jangan ragu lagi, masuk ke UNP, ambil prodi PPKN. Paling apes dari camat. Iya, paling apes dari camat. Karena lulus PPKN ini ibarat air, diletakkan di mana saja menjadi sejuk. Di mana saja. Jadi talenta. PPKN itu talenta. Di mana-mana bisa dan di mana-mana ada, ditaruh di mana-mana pun bisa. Seperti biodata saya itu ada kas pendidikan, memang itu jurusan pendidikan. Waduh, apa kesalahan kan ya bukan urusan pendidikan pendidikan, tapi masih jadi guru di situ pendidikan untuk masalah di bidang agama, untuk menanamkan dan mempertebal keimanan. Ya, kalau kembali ke dinas pendidikan, ke dinas itu memang dunianya yang nyambung. Tapi begitu keluar dari dinas jadi camat, tetap nyambung karena banyak ilmu yang ada di PPKN ini. Maka untuk adik-adik jangan ragu, ini yang narasumber ini contoh. Dan itu tadi saya protes yang dari SMP 27. Saya juga lulusan S1 PPKN, saya siap mengajar. Saya mengajar SD mau, SMP mau, SMA mau. Jadi kalau jadi dosen saya tidak berani karena kurang pandai IT. Dan sekarang dosen sekarang itu gelarnya dokter, pandai IT, ya memang mindsetnya sudah beda dengan kurikulum kita waktu itu. Dulu buku sak lembar sampai lulus S1. Tapi kualitasnya zaman lain. Sekjen, Satpol PP, camat. Ini lulusan tahun zaman dulu. Masih mata kuliah, masih biayanya itu. Ya harus lebih bagus. Dulu sarana prasarannya sangat sederhana. Tapi kualitasnya dosen mahasiswa luar biasa. Sekarang dosennya luar biasa, milenial, S3, pandai IT, muda, energik, apa-apa enak. Nah, dulu tahun 84 bayar 80.000 aja nyicil 5 kali. Nah, ini bedanya. Tapi semangatnya luar biasa sehingga tidak diragukan lagi untuk prodi PPKN itu sejak dulu sampai sekarang. Memang ada pasang surut sih, namanya roda. Kadang-kadang ada yang pas saat ada yang senang dengan PPKN, mahasiswanya banyak. Tapi pas gak senang dengan PPKN, mahasiswanya sedikit. Itulah dunia. Tapi ya saya yakin dengan cara bincang ringan untuk masa depan, para pemirsa, para pendengar semuanya sudah bisa melihat kami adalah salah satu contoh yang paling jelek. Jadi lulusan PPKN itu paling tidak jadi camat dari sekdim. Amin. Itu. Jadi dengan penanaman mata kuliah ya pada waktu kuliah tadi kita terapkan dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semuanya itu akan mengikuti. Jadi saya jamin lulusan PPKN itu siji seneng, loro pinduna awet nom. Karena di situ di Pancasila itu tidak ada pelajaran yang bermusuhan, semuanya toleransi, semuanya bersahabat. Dan yang istimewa di mana-mana bisa di mana-mana dan di mana-mana bisa. Jangan takut nggak bikin bahwa tidak dapat pekerjaan. PPKN itu guru yang kalau di guru itu guru yang luar biasa. Guru PPKN ngajar yang lain bisa, tapi guru yang lain ngajar PPKN tidak bisa. Karena di PPKN adalah ditanamkan karakter bangsa Indonesia, karakter Pancasila. Ini yang penting. Karakter Pancasila, hidup di Pancasila itulah dasar untuk menjadi warga negara yang baik, yang cinta tanah air dan bangsa. Sehingga generasi penerus sekarang ini kalau dilandasi dengan Pancasila, insya Allah negara kita maju dan aman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Borwiaji. Ini saya juga ada lagi, ini alumni. Ini di luar Jawa Pak. Mungkin sudah bergabung ya dengan Pak Safik. Sudah bergabung? Safik Farizi Sayoga.
bisa ditampilkan. Baik, selamat sore Pak Safik. Selamat bergabung. Bisa diceritakan sedikit testimoninya setelah lulus dari UNP, kemudian ini salah satu juga yang lolos CPNS juga, Pak. Nah, nanti supaya diceritakan asal dari mana, kemudian sekarang mengabdinya di mana, dan testimoninya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih testimoninya Pak Safik. Ini dari Palembang nih. Ya, dari Palembang. Ternyata yang kuliah di Prodi UNP Kediri ini tidak hanya dari lokal. Ternyata tidak hanya dari Kediri sekitarnya, tapi ada yang dari Palembang. Iya, dari seluruh Nusantara ada yang dari Maluku juga, ada yang dari NTT. Mungkin kalau yang pernah melihat di YouTube-nya PPKN tuh ada cerita Son, itu dari NTT. Son anak rantau itu dari NTT. Menceritakan sedikit kehidupannya ketika di kuliah di UNP Kediri. Baik, terima kasih Mas Safik atas testimoninya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, bisa berkah, dan kita tetap bisa menjalin komunikasi silaturahminya. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Pak Nur Kamit. Ini tadi saya dengar Mas Safik ini pernah mengabdi di KPU juga ternyata. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak, dari PPKN kok di KPU? Nah, mungkin ada tanggapan dari Pak Nur Kamit? Bisa. Masuk ya. Terima kasih. Jadi berapa narasumber nyampaikan, jadi jurusan PPKN ada di mana-mana ya, kan seperti itu ya. Kalau itu secara umum, jadi kan
alumni PPKN itu, jadi ilmu PPKN itu segala kehidupan masyarakat itu bisa masuk ya. Jadi sehingga saya teringat ya saat jadi guru SD ya. Jadi petugas pemilu yang ada di tingkat desa atau kelurahan itu mayoritas panitianya adalah guru. Nah, jadi kalau kita berpikir terkait dengan ilmu keguruan, ini tidak hanya mikro terkait PPKN ya, itu memang ya mampu untuk bekerja, mampu untuk tanggung jawab di masyarakat, mampu untuk tanggung jawab kalau diberi tugas oleh organisasi atau pemerintah. Nah, sehingga secara umum ini tidak berbicara terkait dengan spesifik di prodi PPKN. Mudah-mudahan UNP ini karena banyak yang prodi keguruan ya, itu nanti akan menjadikan suatu hal yang berkembang lagi ya. Jadi pasang surut, nah mudah-mudahan nanti segera berkembang lagi, artinya tambah lagi. Saya itu kangen ya lihat mahasiswa seperti menjamur ya. Jadi kalau dulu kan, sekarang terlihatnya kan pandemi ya. Mudah-mudahan nanti pandemi segera usai ya, mahasiswa nampak sekali. Jadi di samping prospek keguruan, prospek PPKN di UNP, juga tidak lupa kita juga bisa UNP itu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar tentunya ya. Jadi itu Mas, jadi sekali lagi keguruan terutama jurusan PPKN insya Allah bisa kerja di mana-mana. Semoga nanti muncul mahasiswa baru dan itu sudah ditunggu ya. Kalau guru udah bisa diganti dengan IT ya, pensiun guru. Nah ini terakhir ya. Artinya akan terus tahun berapa? 5 tahun lagi juga guru hampir habis kan ya? 2 tahun Mas. Nah itu dibutuhkan itu. Ayo masuk ke guruan, terutama PPKN ya. Terima kasih Mas. Tidak bisa digantikan komputer gurunya nanti. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Nur Kamit. Jadi walaupun sekarang itu teknologi berkembang pesat ya, tapi yang namanya ilmu karakter dan lain sebagainya itu tetap harus melalui guru langsung ya, bukan guru virtual. Karena kalau sekarang ini banyak namanya hoax, itu yang bikin sesat menurut saya. Jadi guru itu pasti akan tetap ada dan selalu dicari. Jadi jangan ragu untuk masuk ke prodi PPKN karena kita akan di sini juga diajari tidak hanya berkutit tentang Pancasila dan kewarganegaraan, tapi ketika masuk di prodi PPKN ini juga diajarkan tentang teknologi juga. Jangan khawatir nanti kalau masuk prodi PPKN ketinggalan informasi atau ketinggalan teknologi. Insya Allah nanti kita di sini juga mempelajari tentang multimedia dan lain sebagainya. Makanya kan sekarang ini kita bisa lihat kita live streaming, kemudian bisa ada backgroundnya seperti ini. Nah ini salah satu kecanggihan tim dari prodi PPKN UNP ya. Baik, saya lihat di kolom chat ini ada yang bertanya. Ini mungkin saya tujukan ke Bu Ita sebagai Kaprodi. Di UNP itu ada beasiswa apa saja? Utamanya misal jurusan PPKN, apa ada kemudahan diskon UKT bagi anak yang berminat mendaftar? Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Saifuddin. Mungkin bisa dijawab Bu Ita? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irawan. Terima kasih yang sudah bertanya. Siapa tadi? Muhammad Saifuddin, Mas Saifuddin. Mas Muhammad Saifuddin ya.
tepat sekali, betul sekali bahwa di program studi PPKN kita juga punya tawaran beasiswa yang saya rasa cukup menarik dan cukup banyak jenisnya yang bisa diakses oleh para calon mahasiswa nanti ketika sudah masuk di program studi PPKN. Antara lain ini ada mahasiswa ada beasiswa beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah nanti mahasiswa ini gratis kuliahnya, selain gratis masih mendapatkan biaya hidup sebesar 4.200.000 setiap bulan. Setiap semester ya. Berarti kalau dibagi setiap bulan itu 700.000 nggih. 4.200.000 dibagi 6 itu 700.000. Dan alhamdulillah kuota untuk prodi PPKN ini banyak ya untuk KIP kuliah. Jadi teman-teman calon mahasiswa silahkan, ayo kita diambil beasiswanya biar nggak mubazir gitu. Kesempatannya banyak untuk dapat beasiswa KIP kuliah di program studi PPKN. Kemudian ada namanya bantuan UKT. Ini juga tersedia banyak sekali. Tahun lalu saja ada 700 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa UKT ini. Kemungkinan tahun ini mungkin akan bertambah gitu. Sehingga kesempatannya juga semakin banyak ini. Ini bantuan UKT. Kemudian ada beasiswa prestasi dari Kemendikbud. Alhamdulillah ya untuk beasiswa ini Bapak mungkin perlu diketahui UNP Kediri meraih terbanyak di seluruh Kediri Raya untuk beasiswa prestasi dari Kemendikbud. Kita aplaus dulu dong untuk UNP Kediri. Nah ya, semoga tahun ini lebih banyak lagi. Ini suatu kebanggaan kita. Jadi peluangnya untuk beasiswa memang banyak. Kemudian ada beasiswa dari kampus atau dari yayasan. Kita juga ada beasiswa dari kampus sendiri. Dari yayasan juga ada. Kemudian kita juga karena bekerja sama dengan pemerintah, kita ada beasiswa dari pemerintah. Itu ada. Jadi misalnya untuk mahasiswa yang rumahnya Kediri kota misalnya bisa nanti mengakses beasiswa dari pemerintah kota, dan sejauh ini yang sudah dapat banyak sekali. Jadi teman-teman calon mahasiswa jangan ragu lagi masuk ke program studi PPKN karena beasiswanya banyak dan macam-macam, sehingga akan memudahkan teman-teman nanti dalam proses kuliah. Tidak usah pusing-pusing bingung memikir membayarnya bagaimana, tapi fokus pada pelajaran begitu. Oh ya, tadi saya mau ralat. Di awal tadi saya mungkin salah ucap ya, kita membuka mahasiswa transfer gitu ya tadi. Ya, memang betul, transfer kita juga menerima. Selain itu, saya sebutnya mungkin salah. Membuka kelas karyawan gitu maksud saya. Membuka kelas karyawan yang kuliahnya bisa lebih fleksibel, biasa sore dan bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu Mas Irawan. Baik. Oh ya, sedikit menambahkan. Tadi kan bicara soal kesempatan-kesempatan, peluang-peluang tadi ya. Nanti mungkin Pak Agus bisa lebih mengulas lebih dalam nih soal peluang keguruan ya. Yang perlu teman-teman calon mahasiswa pahami, PPKN atau PKN dan Pancasila itu menjadi salah satu program nasional. Artinya pelajaran PKN dan Pancasila itu diwajibkan oleh pemerintah ya, khususnya di Indonesia itu diwajibkan, diberikan kepada seluruh siswa di seluruh jenjang pendidikan. Mulai SD ada PKN, SMP ada PKN, SMA ada PKN, bahkan di perguruan tinggi pun ada PKN gitu. Sehingga itulah mengapa itu banyak dibutuhkan itu gitu. Contoh, kami dari dosen prodi PPKN ini kadang sampai kewalahan. Karena kenapa? Dosennya tidak begitu banyak gitu. Namun kami mengajar semua program studi yang ada di UNP Kediri ini. Ini semua. Jadi kadang sampai SKS-nya itu kebanyakan seperti itu, Pak. Itu fakta bahwa memang mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang penting begitu bagi pemerintah. Yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-bapak untuk penanaman karakter dan lain sebagainya. Sehingga menjadi prioritas diajarkan di seluruh program studi. Saya kemarin juga sempat komunikasi dengan alumni yang sudah mengajar di sekolah. Meskipun belum menjadi PNS, anaknya bilang, alhamdulillah dia mengajar di semua kelas. Jadi
kelas mengajarnya itu banyak sekali karena memang semua kelas, semua tingkat itu memerlukan pelajaran mata kuliah atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Itulah mengapa peluang di program studi PPKN ini sangat besar begitu. Saya katakan sekali lagi, peluangnya itu sangat besar, terbuka bagi siapapun gitu. Nah, maka betul ambil kesempatan untuk ambil beasiswa dan untuk memperoleh peluang kerja yang baik begitu, yang banyak gitu, tersedia di mana-mana. Gitu. Terima kasih Pak Irawan. Baik, terima kasih Bu Ita. Mungkin melanjutkan ke Pak Agus. Tadi saya juga dengar peluangnya dua tahun ke depan ini ya. 2 tahun ke depan kemudian ada banyak guru yang pensiun, jadi harus segera digantikan. Nah, mungkin Pak Agus mau memberikan tanggapannya. Ya, ini tadi ada promo dari UNP pada beasiswa dan sebagainya, dan termasuk beasiswa terbesar sekota Kediri atau sekediri ya Bu ya, Kediri Raya. Itu menandakan bahwa bangsa kita Indonesia itu benar-benar membutuhkan yang namanya prodi PPKN. Kenapa kok membutuhkan prodi PPKN? Karena selama ini sekian tahun ini banyak warga kita itu seakan-akan hendak melupakan namanya Pancasila, apalagi kewarganegaraan. Maka dari itu peluang ini, karena apa yang disampaikan oleh alumni yang baru terima oleh CPNS dari SMP 2 Puncu, maka untuk adik-adik yang ini lulus kelas 3, baik siswa SMA atau SMK ataupun MA, yuk mari masuk ke prodi PPKN. Karena dengan masuk ke prodi PPKN, bangsa Indonesia ini akan kembali seperti bangsa yang jaya masa lalu. Karena kalau kita tidak masuk ke prodi PPKN, mau dikemanakan kita itu Pancasila? Mau dikemanakan kita namanya toleransi, tanggung jawab? Karena kita akan sebentar lagi kehilangan, kalah dengan namanya teknologi. Apa yang disampaikan Pak Irawan atau Pak Pur tadi namanya medsos, hoax, itu seakan-akan menghipnotis kita semua. Jadi supaya kita tidak terhipnotis, yuk kita tetap tanamkan ya nilai-nilai Pancasila. Nah, dan bagaimana caranya? Mari semuanya gabung ke prodi PPKN. Dengan begitu generasi bangsa ke depan insya Allah akan lebih baik. Dan jangan tahu peluangnya sangat banyak, 98%. Saya mengatakan 98%. Bangsa Indonesia membutuhkan yang namanya PPKN, baik itu guru atau lembaga pemerintahan. Maka tidak semua orang yang memiliki ijazah selain PPKN itu bisa menanamkan PPKN. Tetapi yang memiliki ijazah PPKN pasti bisa menanamkan nilai-nilai PPKN. Ya, maka itu yuk semuanya masuk ke sini, mumpung UNP di Kediri ini memiliki beasiswa, dan jangan takut bagi siswa-siswi yang mungkin mengeluh kesah tidak mampu membayar, karena UNP Kediri ini sudah menyediakan memfasilitasi untuk anak-anak yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu Pak Rion. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau misalkan terkendala biaya, insya Allah dari prodi dan dari kampus ini akan mengusahakan melalui berbagai program beasiswa yang tersedia. Nah, ini juga ada pertanyaan, ini ditujukan untuk Bapak pembicara. Ini ada yang tanya, mengapa Bapak dan Ibu dulu memilih jurusan PPKN? Apakah hal tersebut berkaitan dengan cita-cita dari Bapak atau Ibu? Ini pertanyaan dari Fatnaria. Ini jauh dari Palembang ini Pak pertanyaannya. Mungkin dari Pak Purweji dulu. Ya, dari siapa? Fatnaria. Dari Mbak Fatnaria. Mengapa saya dulu ambil jurusan PPKN? Karena saya ingin menjadi seorang warga negara yang Pancasilais, yang semua kehidupan saya berdasarkan Pancasila.
karena di situ tertanam pada waktu itu gencar-gencarnya pengamalan 36 butir-butir Pancasila. Sehingga saya tertarik kalau semacam itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, betapa bahagianya, betapa tenteramnya bangsa Indonesia ini. Saya tertarik memang di situ ada Pancasila karena sejak kecil saya itu senang dengan Pancasila. Sampai sekarang pun Pancasila hafal, pembukaan undang-undang hafal. Kalau dulu pasal-pasal apa sekarang lupa. Karena banyak diamandemen itu pasal-pasal itu. Ya, ini karena saya cinta pada bangsa dan negara Indonesia ini yang sudah diperjuangkan oleh presiden kita yang pertama Bung Karno. Saya karena memang idealis Bung Karno, sehingga dengan saya cinta dengan Bung Karno yang notabene pencetus Pancasila, sehingga saya harus ikut nguri-nguri dan melestarikan Pancasila. Salah satunya masuk kuliah di jurusan PPKN. Itu akan ketemu dengan Pancasila. Kalau di jurusan lain belum tentu ketemu dengan Pancasila. Gitu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Porwi Aji. Kalau di jurusan lain mungkin hanya sedikit, ya ada mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, tapi hanya sedikit yang diulas. Berbeda dengan masuk kalau langsung ke jurusan PPKN. Mungkin selanjutnya Pak Nur Kamit, pertanyaan tentang mengapa milih Pak jurusan PPKN, apakah dulu menjadi sebuah cita-cita atau mungkin salah jurusan? Saya harapannya enggak ya. Oh. Iya. Nah, terima kasih Mas. Sebetulnya bukan cita-cita ya. Jadi berawal saya dulu SMP 1 Kota Kediri ya. Sebetulnya saya ingin jadi apa namanya TNI atau Polri ya. Nah, terus kita apa namanya masuk ke SGU, jadi tidak terima, yang terimanya SPG ya, ala gitu ya. Terus hingga justru kita jadi guru ya, bahkan jadi guru TK. SPG jurusan TK saya itu. Jadi saya pernah ngajar taman kanak-kanak Pak ya, tapi belum saya sampaikan nanti. Ya, iya. Aduh. Jadi setelah perjalanan waktu, setelah saya jadi guru SD, akhirnya kita tekuni ya, karena di mata pelajaran SD ada namanya PMP, kalau dulu PMP ya, jadi pendidikan moral Pancasila ya. Sehingga tidak ada salahnya kita tambah ilmu terkait dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun kembali lagi bahwa jurusan PPKN bisa ada di mana-mana dan bisa kemana-mana dan siap di mana-mana. Saya kira itu. Jadi, namun kalau hal-hal itu kalau terprogramkan itu lebih bagus. Tapi apapun yang apa namanya suatu hal pendidikan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa namanya cita-citanya ya, sebagian ya. Tapi sebagian kalau saya katakan awal tadi bahwa jurusan PPKN 75% di pemerintahan dan itu guru ya. Namun 25% ternyata juga mampu ditempati di lain kan seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Nur Kamit. Yang terakhir dari Pak Agus yang sekarang menjadi guru, apakah sudah menjadi cita-cita menjadi guru PPKN atau seperti apa? Saya dulu cita-citanya jadi Intel. Masuk Intel belum lolos tes 1 karena tingginya nggak mencukupi. Iya, saya tuh sejak kecil sangat mengidamkan menjadi Intel karena Intel itu ya karena masuk Intel akhirnya masuk ke D2 itu. Ketika D2 itu saya belum merasakan apa-apa. Jadi setelah saya lulus itu belum merasakan apa-apa. Itu sarannya kemana? Lalu saya mendapat saran dari seorang rekan yang lulus tahun 89 bahwa ada prospek yang luar biasa. Apa? PPKN. Di mana? UNP. UNP guru. Itu
itu pasti banyak membutuhkan PPKN. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa menyukai yang namanya undang-undang. Hanya sekian persen yang menyukai undang-undang. Maka negara pasti membutuhkan banyak orang-orang seperti ini. Maka proyek itu sangat luar biasa banyak. Maka selain dari itu saya sudah masuk ke sini. Dan alhamdulillah dengan yang luar biasa saya bisa jangkau untuk kuliah semesternya. Dan apa yang saya rasakan di sini juga luar biasa. Jadi mulai dari saya dulu seperti tidak tahu arah kemana, ketika saya masuk diajar oleh dosen yang profesional dan kompetensinya bagus sekali, saya merubah secara sendiri. Jadi watak saya harus bagaimana, saya ketika di sekolah sistemnya harus bagaimana. Saya mengikuti dengan apa nilai-nilai Pancasila yang saya tanamkan. Walaupun itu berseberangan, tapi jalan benar saya tetap pada Pancasila, ya saya lakukan seperti apa yang di Pancasila sesuai dengan pembukaan UUD 45. Jadi untuk peluangnya PPKN ini sangat-sangat besar sekali, ya. Jadi jangan takut ya, untuk masalah undang-undang, ya. Undang-undang itu bisa kita jalani itu ketika kita masuk jadi mahasiswa. Jangan jadi kita masuk terus takut dengan undang-undang, jangan. Masuk aja dulu, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Karena apa? Seperti kita ibarat belajar Al-Quran, menghafal surat. Kita nggak mungkin langsung surat 30 juz, tidak mungkin. Kita masuk TPA kan bertahap, baca Iqra, alif, fathah, dan sebagainya. Sama dengan UNP, undang-undang juga gitu. Jangan takut, undang-undang itu bukan monster, ya. Undang-undang itu adalah tata kehidupan kita, aturan. Jadi wajib kita lakukan. Jadi anak-anak untuk yang kelas sini, yuk mari masuk ke sini gabung ke UNP. Jadi saya masuk ke sini karena peluang. Dan alhamdulillah saya keterima. Jadi saya lulus ke belum lulus dari UNP, saya sudah kerja di SMA 4. Kan mengajar PPKN. Nah, jadi ijazah saya itu D2 masih berjalan kuliah PPKN. Saya mengajar di SMA mata pelajaran PPKN. Dan di situ saya banyak menemui banyak permasalahan. Jadi awal mula saya tidak mengetahui asal mulanya permasalahan anak. Ketika saya menjalani kuliah dan sering oleh dosen yang profesional, saya bisa menjelaskan gimana solusinya. Jadi untuk teman-teman di sini, yuk mari gabung ke UNP di sini, ke prodi PPKN. Jangan takut dengan biaya. Yang mungkin rumahnya jauh, ada di dekat di sini dengan dosen yang berkualitas, pelayanan yang ramah, dan dengan hasil yang sangat akurat dan luar biasa. Itu Pak Dewan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di luar sana itu juga, saya dulu sempat berpikiran seperti itu juga. Kuliah di PPKN. Nanti seperti apa sih kuliahnya? Apakah nanti harus seperti yang disampaikan Bu Ita tadi, menghafal seluruh dari undang-undang dasar, terus kemudian pasal-pasal dan undang-undang yang lainnya. Perlu saya ditekankan lagi, di sini kan bukan prodi hukum. Jadi kita memang mempelajari undang-undang dasar dan perangkat-perangkatnya itu, tapi kita tidak sampai mendetail ke undang-undang dan peraturan-peraturan harus hafal satu demi satu, tidak, tapi kita akan pelajari. Nah, mungkin untuk selingan kita tampilkan video profil dari UNP dan video-video prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa dari prodi PPKN. Aku pengen melatih kreasimu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di channel. Terus gua. Oke, standby. Kamera roll and action.
Ini ada satu pertanyaan ini Bu Ita. Apakah mungkin PPKN UNP dapat membuka twinning program, yaitu PPKN dan ilmu hukum? Ini maksudnya mungkin double degree ya. Sehingga lulusan PPKN mendapat 2 gelar sekaligus dan dapat bekerja di sektor hukum juga. Nah, bagaimana ini Bu Kaprodi? Terima kasih Pak Irawan. Untuk saat ini memang kita masih single degree ya, masih SPD saja. Namun tidak menutup kemungkinan. Kalau kita bicara kemungkinan pasti mungkin, apa sih yang nggak mungkin kan gitu kan. Mengingat mata kuliah yang ada di PPKN ini juga sangat banyak yang terdiri dari mata kuliah hukum pidana, perdata, hukum acara pidana, perdata, dan macam-macam mata kuliah hukum, sehingga ya sangat memungkinkan nanti kalau kita bisa arahnya ke mix gitu, ke arah double degree, sangat mungkin itu Pak Irawan. Berarti sangat mungkin ya. Tapi untuk saat ini memang belum membuka untuk double degree. Jadi lulusan PPKN nanti gelarnya SPD. Nah, tidak terasa kita sudah 1,5 jam lebih ya ini. Jadi saya minta untuk Bu Kaprodi mungkin memberikan closing statement terhadap acara kita hari ini, Caring Mapan, bincang ringan masa depan, dikemas secara ringan tapi isinya mendalam untuk masa depan. Nah, monggo Bu Ita sebagai Kaprodi. Terima kasih Pak Irawan. Sebelum kita tutup ini, kita informasikan dulu sepertinya bahwa pendaftaran untuk calon mahasiswa program studi PPKN ini masih dibuka sampai gelombang ketiga. Jadi sekarang masuk ke gelombang 2. Mungkin bisa ditayangkan operator link pendaftaran, atau teman-teman nanti bisa klik di pmb.unpkediri.ac.id ya untuk informasi pendaftaran. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke sana. Kemudian untuk missing statement, sekali lagi ya teman-teman, bahwa program studi PPKN ini adalah program studi yang kita mempunyai 2 profil lulusan, yaitu jadi pendidik dan peneliti, kemudian jadi aparatur pemerintahan dan politisi, sehingga teman-teman calon mahasiswa nanti ketika masuk PPKN bisa memilih di antara keduanya. Kemudian di program studi PPKN juga tersedia banyak beasiswa, sekali lagi yang bisa teman-teman akses sehingga memperlancar proses kuliah. Kemudian yang paling penting adalah prospek lulusan atau kesempatan kerja dari lulusan program studi PPKN itu luar biasa, karena sekali lagi kalau kita bicara soal keguruan, semua jenjang pendidikan itu membutuhkan namanya guru PPKN, karena di semua kelas, semua jurusan IPA, IPS, apapun itu ada namanya mata kuliah PPKN. Kalau di perguruan tinggi dibagi 2 lah, yaitu PKN dan Pancasila. Sehingga kalau teman-teman cita-citanya pengen jadi guru atau dosen, itu bisa begitu. Juga banyak lulusan kita yang ini transfer ke S2, sehingga juga
kesempatan menjadi dosen ini luar biasa. Dosen PPKN juga sangat dibutuhkan di mana-mana, sehingga teman-teman kalau sudah kuliah di prodi S1 PPKN nanti bisa lanjut ke S2 PPKN dan bisa menjadi dosen. Itu ya teman-teman. Kemudian tentu di program studi PPKN kita tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi juga bekal ilmu yang kita peroleh dari program studi PPKN ini adalah bekal ilmu yang saya pikir ini karena kita mengajarkan ideologi, kita menanamkan karakter kepada anak didik kita kelak gitu, sehingga tidak hanya amal dunia tapi juga amal akhirat sekaligus gitu, sehingga saya rasa ini kesempatan yang baik untuk kita berbuat untuk negeri gitu. Terima kasih Pak Iram dan terima kasih Bapak narasumber yang sudah bersedia hadir hari ini. Beliau ini alumni ya, sekali lagi alumni, dan kita semua bangga bahwa alumni PPKN ini ternyata jadi orang-orang hebat seperti Pak Tama, Pak Jekdin dan Pak Agus. Itu semoga ke depan tetap terjalin kerjasama yang baik ya Bapak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya sampaikan kepada pembicara pada acara Caring Mapan hari ini ada Bapak Agus Sulistono sebagai Ketua MGMP, kemudian ada Bapak Purwiaji sebagai Kecamatan Papar, kemudian ada Bapak Nur Kamit sebagai Sekretaris Satpol PP Kota Kediri. Sekali lagi saya tekankan bahwa kuliah di PPKN tuh banyak kok, nanti lulusannya itu mau jadi apa itu terserah dari saudara, tapi kita di sini berusaha untuk sebaik-baiknya memberikan pembelajaran yang nantinya itu bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, khususnya untuk bekerja. Nah, ya sesuai dengan acara kita hari ini, Caring Mapan masa depannya. Jadi insya Allah dengan kuliah di PPKN ini nanti masa depannya bisa lebih baik seperti itu. Demikian acara Caring Mapan, bincang ringan masa depan pada kesempatan kali ini dengan tema prospek kuliah S1 PPKN. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lainnya terkait dengan bincang-bincang kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu dari pembicara-pembicara hari ini. Dan saya akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.